Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Hugot tahun 2023. Menceritakan tentang karir seorang pemain basket untuk masuk ke timnas negaranya. Dalam perjuangannya itu banyak sekali godaan betina-betina mantap yang menggoda. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Terlihat sebuah pertandingan basket jalanan yang seru. Di sana ada tiga pebasket jagoan yang sedang beraksi. Mereka adalah Cokoi, Martin, dan Bocok. Permainan basket jalanan ini selalu dijadikan ajang untuk berjudai. Orang-orang akan memasang taruhan siapa yang akan menang atau siapa yang akan mencetak poin terakhir. Di tim itu, Madam dan pelatih sekongkol untuk memenangkan perjudian demi sejahteranya keuangan mereka. Tim lawan juga tak mau kalah, mereka menyewa ahli taruhan yang barbar untuk bermain. Bahkan si Bocok sampai terlempar hingga kakinya kesleo akibat ganasnya permainan lawan. Umat ka ngayon sa gitna. Cut ka dito. Manajer klub bernama Madam Sang mengumpulkan pemain untuk ditraktir jajan di warung. Cocoy yang menjadi pemain terbaik pertandingan lalu dipanggil. Dia diberikan uang jajan tambahan karena berhasil mencetak poin penentu kemenangan. Yang namanya prestasi selalu saja ada yang iri. Kali ini si Martin yang tampak tidak senang dengan tip dari si Madam. Menurutnya dia juga layak mendapatkan tip itu karena berkontribusi banyak dalam pertandingan tadi. Sebelum pulang, Cocoy dipanggil pelatih. Di sini Cocoy dan timnya kembali dipanggil untuk bermain dalam pertandingan taruhan berikutnya. Namun Cocoy tidak langsung mengiyakan karena sebenarnya ayah Cocoy sangat benci basket. Dia selalu memaksa Cocoy untuk ikut berlayar bersama dengan kru kapal. Pacquiao, I love you! Oh, diba? Sabi sa'yo, swerte ako. Di rumah Nanay yang merupakan ibu Cocoy langsung menyambut anak kebanggaannya itu. Di sini Cocoy juga menceritakan tentang pertandingan basket yang padat di minggu ini. Berbeda dengan sang suami, Nanay ternyata sangat mendukung keputusan Cocoy untuk berkarir di dunia basket. Dia mengizinkan anaknya untuk mengikuti semua pertandingan, sampai kehebatannya dilirik klub besar dan jadi pemain pro. Sementara Pido, ayah dari Cocoy, ternyata ayahnya Cocoy ini lumpuh. Dia sangat egois dan suka ngatur. Meski begitu, Cocoy dengan sabar mengurus ayahnya. Selain sebagai bakti kepada ayahnya, tujuan Cocoy sebenarnya adalah untuk mendapatkan restu bermain basket dari Pido. Namun sampai saat ini, belum membuahkan hasil. Pido masih saja memaksa Cocoy untuk menandatangani surat agar bergabung dengan tim pelaut. Tapi Cocoy masih dengan keinginannya untuk bermain basket. Hari pertandingan latihan pun datang. Sebelum mulai, kita disajikan geolan mantap dari artis lokal Filipina. Terlihat ada Japok yang melenuk ginuk-ginuk. Dia ini selalu mengejar cinta Cocoy. Namun yang menarik hati adalah si Tina, kembang desa yang selalu jadi rebutan para pemuda. Saat pertandingan terlihat Martin tidak sehebat biasanya. Dia terlalu memaksa untuk mencetak poin sendirian. Kocaknya Martin malah menyalahkan Cocoy karena kurang bisa memberi umpan, padahal dia sendiri yang main dengan egois. Masalah uang tim kemarin yang membuat permainan Martin jadi acak-acakan. Saat tim sedang bermain jelek, bola anak kecil malah masuk ke lapangan. Madam yang emosi langsung melempar bola itu ke kolam hingga membuat si bocil nangis. Bocil itu lalu mengadu pada ayahnya yang merupakan ketua RT setempat. Dia memarahi Madam dan pelatih karena telah berlaku seenaknya. Si pelatih sempat memberikan uang ganti rugi yang sebenarnya lebih dari cukup. Tapi si RT ini sepertinya tidak terlalu butuh uang. Dia meminta Madam dan tim basketnya untuk lebih menghargai penduduk setempat. Mengingat lapangan basket ini juga ada di tanah kampung mereka. Karena Madam kalah taruhan dalam pertandingan tadi, tim Cocoy jadi tidak dapat uang traktiran. Alhasil Cocoy, Martin, dan Bocok pergi ke rumah Tina untuk minta kopi dan kacang rebus. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba si Martin ini lancang. Dia langsung mengajak Tina masuk kamar. Alhasil Cocoy dan yang lain hanya melongo karena tidak diajak mabar sama si Martin dan Tina. Ketika pulang ke rumah, lagi-lagi Pido memaksa Cocoy menandatangani surat untuk bergabung dengan kru kapal.
Cocoy yang tidak ingin bergabung dengan tegas mengatakan akan mengganti semua uang ayahnya. Namun jika semua sudah lunas, Pido harus berjanji untuk tidak memaksa Cocoy pergi melaut. Melihat anaknya tidak baik-baik saja, sang ibu datang menghampiri. Dengan lembut dia memberikan semangat pada Cocoy untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi pemain basket profesional. Suatu saat, sang ibu dan ayahnya pasti akan bangga melihat Cocoy bermain di pertandingan besar. Madam yang telah membuang bola kena karma karena punggungnya tercocok arit. Mendengar berita itu, Cocoy langsung bayar tukang bentor untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Di sana Madam memberi kabar buruk karena dia tidak bisa melakukan pertaruhan. Maka tim akan diliburkan sekitar 2 minggu. Cocoy pun kebingungan karena masih harus mencari uang untuk melunasi hutangnya pada Pido. Di tengah pencarian kerjanya itu, Cocoy bertemu dengan Bocok. Dia lalu dibawa pada seorang penjudai bola bernama Aaron. Selain suka berjudai, Aaron juga menjalankan pekerjaan jual beli garam ilegal. Setiap satu pengiriman, Cocoy akan mendapatkan upah dan tip yang banyak. Dia hanya butuh 3 kali pengiriman untuk mendapatkan uang sebanyak 100.000 peso. Meski pekerjaan ini terbilang penuh resiko, namun Cocoy yang sedang butuh uang akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Or more. Cocoy lalu diantar Bocok ke sebuah kedai kue. Tentu saja bukan untuk membeli lapis legit karena ternyata pemilik kedai adalah antek-antek Aaron. Dia akan mengemas garam ilegal itu serapi mungkin agar tidak dicurigai. Beliau juga bekerja sama dengan penjaga sekolah. Cocoy hanya perlu memberikan 4 kue coklat sebagai sogokan agar diizinkan masuk. Untuk memuluskan penyelundupan, anak tukang kue disuruh ikut dengan Cocoy. Melihat Cocoy di luar, seorang guru datang menghampiri. Ternyata dialah orang yang akan membeli garam ilegal itu. Setelah melihat keaslian garam, Pak Guru memberikan segepok uang pada Cocoy. Lalu dengan hati-hati, Cocoy keluar menuju tempat penjual kue. Setelah itu lanjut pergi ke kediaman Aaron untuk memberikan uang hasil penjualan. Aaron yang senang dengan pekerjaan Cocoy lalu memberikan uang tip yang besar dan menyuruhnya untuk beraksi lagi jika barang sudah datang. Besok harinya Cocoy kembali melakukan transaksi garam ilegal. Sepertinya dia ketagihan untuk mendapatkan uang secara instan. Misinya hari ini juga berjalan lancar tanpa kendala. Barulah saat akan melakukan pengiriman ketiga, terdapat masalah yang cukup pelik. Saat sampai di dalam, masalah baru datang. Karena ternyata Pak Guru yang akan ditemui sedang diinterogasi oleh polisi. Di luar sekolah terlihat juga Japok dan Bocok yang sedang ditangkap oleh polisi. Salah satu dari mereka sempat melarikan diri, namun langsung ditembak oleh polisi yang bertugas. Cocoy segera keluar dan menemui tukang kue. Dia lalu mengambil semua barang termasuk koper berisi garam ilegal. Karena pengiriman hari ini gagal, Cocoy pun tidak mendapatkan imbalan apapun. Di rumah Cocoy dibuat geram karena semua uang tabungannya sudah menghilang. Cocoy yang curiga lalu menanyakan pada Pido. Dengan entengnya, Pido mengiyakan dan mengaku karena dia merasa berhak atas semua uang Cocoy. Parahnya lagi, semua uang itu sudah habis untuk membiayai pelayaran kapal berikutnya. Alhasil, Cocoy pun marah karena semua ini di luar kesepakatan mereka berdua. Cocoy yang kesal lalu pergi cari angin dan akhirnya dia tiba di rumah Tina. Kala itu Tina juga curhat kalau Martin ketahuan selingkuh dengan Trixie. Untuk menghilangkan kesedihan, Tina mengajak Cocoy masuk kamar untuk prot-prot sampai larut malam. Di rumah, orang tua dan kerabat Cocoy sudah berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Di sini, sang ibu juga menghadiahkan sebuah ikat kepala. Dia berpesan agar Cocoy selalu memakai ikat kepala ini saat bertanding. Labo na mata ko eh. Yun! Happy birthday! Over natin. Araw-araw. Malam hari pun tiba, Cocoy meminta izin kepada sang ibu untuk berlatih. Meski kesal, Cocoy juga masih mau memindahkan ayahnya untuk tidur di kursi tengah rumah. Namun baru juga beberapa menit berlalu, Pido turun dari kursi dan merangkak ke arah Nanay. Dengan kejamnya, Pido memukul Nanay
sampai lantai penuh dengan darah. Di tempat latihan, Cocoy diberitahu oleh pelatih bahwa ibunya telah meninggal dunia setelah dipukuli oleh Pido. Mendengar itu, Cocoy pun langsung menangis dan berlari untuk menemui ibunya. Terlihat wajah Nanai yang penuh dengan lebam, dia mati kaku setelah dihujani pukulan oleh si Pido. Sementara itu, si Pido sendiri langsung dibawa oleh polisi untuk dipenjara. Bahkan dia terancam akan dihukum mati. Setelah beberapa bulan, Cocoy pergi ke TPU untuk membersihkan makam ibunya. Terlihat juga kini Cocoy sudah resmi berpacaran dengan Tina. Tina menjadi harapan baru bagi Cocoy untuk terus berkembang dan meraih mimpinya menjadi pemain basket profesional. Esokan harinya, pelatih yang berada di lapangan tengah menunggu para pemainnya. Tak lama kemudian, Cocoy juga datang dengan penuh semangat. Dia memakai ikat kepala pemberian dari ibunya, lalu memasang foto Nanai agar terlihat seperti sedang melihat Cocoy bertanding. Saat Cocoy bermain basket, dia merasa ibunya sedang melihat pertandingan. Hal ini membuat Cocoy bersemangat dan memamerkan skillnya dan mencetak banyak poin. Itulah cerita film Hugot. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.